Saya punya belas kasihan sama orang yang saya nggak bisa lakukan dengan uang saya. Makanya jangan heran saya murah hati, kenapa? Bukan uang saya kok yang saya pakai. Kita kan tahu kinerjanya, nanti hanya penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN. Pak Erik bilang kita butuh orang-orang yang kerja tuh nggak pakai yang pribadi. Karena kita juga ngerti kan, kadang-kadang kan sifat manusia juga kan ya. Kalau kamu gedein perusahaan kamu sendiri kan punya kamu. Kalau punya negara kan kamu bisa, jangan-jangan ada oknum berpikir ngapain gua kerja baik-baik, bukan punya gua kan. Lalu orang berpikir, oh itu mau jadi pejabat lagi. Saya sudah selesai karir politik saya sebetulnya. Jadi saya dia sudah selesai sebetulnya. Nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok memang selalu menarik untuk diberitakan. Pria kelahiran Manggar berusia 54 tahun ini terkenal dengan sikap tegas dan ucapannya yang terkesan belak-belakan. Tak hanya membuat Ahok terkenal, gaya bicaranya itu juga seringkali membuatnya bermasalah dengan berbagai pihak selama menjabat posisi di pemerintahan. Bahkan, gara-gara ucapannya pula, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tersandung kasus hukum. Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama. Hal itu pun membuatnya harus mendekam dalam penjara di Makobrimob Kelapa II Depok pada 2016 silam. Lalu bagaimana apabila Ahok menjadi Presiden Indonesia? Dalam wawancara baru-baru ini bersama seniman Butet Kertarjasa, Ahok ditanya soal tindakan yang akan dilakukannya apabila menjadi Presiden Indonesia. Ahok pun mengungkapkan hal yang paling signifikan untuk didandani atau direvolusi jika dirinya menjadi RI 1. Hal pertama yang ia lakukan adalah pemutihan dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan di masa lalu. Menurut Ahok, Indonesia tidak boleh disandera oleh masa lalu. Ahok juga menginginkan soal transparansi harta para calon pejabat. Ia kemudian menyinggung soal pilkada di Indonesia. Suami Puput Nastiti ini berharap calon-calon pejabat bisa menyampaikan kepemilikan harta secara transparan. Dia ingin pasangan calon pemimpin harus jujur dari mana asal harta yang mereka miliki, termasuk apabila harta tersebut didapatkan dari warisan orang tua. Menurut Ahok, setidaknya biarkan nanti rakyat yang memutuskan mau memilih atau tidak. Ia juga menegaskan, anak pejabat yang korup pun belum tentu korup. Ahok juga menyinggung soal gaji pejabat. Ia menuturkan akan memperbaiki gaji pejabat, bukan dengan kenaikan pangkat, tapi dengan sistem KPI atau Key Perform Indicator yang jelas. Kemudian, Ahok kembali berandai, jika dia menjadi Presiden RI, ia akan menaikkan tunjangan operasional kepada aparatur negara, asal dalam penggunaan anggaran itu jelas tercatat atau kuasa pengguna anggarannya ada secara rinci. Bagaimana caranya? Ahok memberi contoh, jika prajurit pergi operasi daerah perang, saat pulang bisa mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar 20% hingga 30% ketika belanja kebutuhannya. Berkaca dari pengalamannya pernah merasakan bui tahanan, jika jadi presiden, Ahok ingin memberikan pengampunan terhadap mereka yang pernah melakukan tindakan kejahatan. Pengampunan tersebut dapat diberikan dengan cara mengusut secara tuntas kasus yang membelit para terpidana. Ia menuturkan, kepala negara berhak memberikan pengampunan untuk rekonsiliasi bangsa. Namun, rekonsiliasi yang dimaksud bukan berarti menutupi kejahatan. Ia ingin setiap kejahatan tercatat, agar generasi penerus dapat belajar dari kesalahan masa lalu itu. Sayangnya segala visi misinya ketika kelak menjadi RI 1 pun luntur seketika. Karena pada 2 tahun silam, Ahok pernah duduk di kursi pesakitan. Mengingat syarat Indonesia, setiap calon presiden dan calon wakil presiden harus terbebas dari pidana penjara. Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ahok pun sadar, semua yang dianda-andakan itu hanya bisa ia hayalkan. Kendati demikian, Ahok berkelakar dirinya bisa menjadi presiden, yakni presiden direktur.
Dari semua pengalaman yang pernah dijalaninya, Ahok merasa ada narasi yang hilang dari kebangsaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ahok meyakini seseorang itu bukan dilihat dari golongan mana manusia itu berasal, tapi hal apa yang bisa ditawarkan agar bisa menjadi manusia yang lebih berguna bagi orang lain. Berkaca pada perjalanan karir Ahok dari seorang pebisnis hingga gubernur, pernah mendekam di penjara dan kini menjadi komisaris utama PT Pertamina. Lalu, apakah kesempatan menjadi presiden untuk Ahok memang benar adanya atau sekedar angan-angan saja? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.